Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa innal asdaqal hadisi fi kitabillahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasarral umuri muhdasatuha wa anna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imami mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Al-babul khamisu wal arba'una. Bab yang ke-45 fi zikril huri di dalam menerangkan tentang bidadari surga. Masya Allah. Bidadari surga diciptakan bukan dari tanah liat, bukan kayak kita diciptakan dari tanah liat, bukan ya. Bil khabar dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari Nabi beliau bersabda, khalaqallahu ta'ala wujuhal huri min arba'ati alwanin. Masya Allah. Allah telah menciptakan wajah bidadari dari 4 warna. Ingat ya, Allah menciptakan wajah bidadari 4 warnanya. Jadi wajah bidadari ada 4 ya. Abyadu, ada yang berwajah putih. Wa akhdaru, ada yang berwajah hijau. Wa asfaru, ada yang berwajah kuning. Wa ahmar, ada yang berwajah merah. Ada 4 wajah bidadari. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Wa khalaqa badanaha, dan Allah menciptakan badannya minal za'faron, daripada minyak za'faron. Badannya tuh ya dari minyak za'faron. Wal miski, dan daripada minyak misik. Wal ambar, dan dari minyak ambar. Wal kafur, dan dari minyak kafur. Jadi badannya dibuat dengan 4 macam minyak. Badannya bidadari ya, dari minyak za'faron, dari minyak misik, dari minyak ambar, dan dari minyak kafur. Wasatuha, sedangkan dia punya rambutnya minal fazid, daripada sutra. Masya Allah, rambutnya dari sutra, itu bidadari. Wa min asabihi ridlaiha, dan dari jari-jari kakinya ila rukbatayha, sampai ke dengkulnya minal za'faron, dari minyak za'faron. Jadi dari jari kaki sampai ke dengkul itu dibuat dari minyak za'faron. Watibi, dan daripada wangi-wangian. Jadi apa itu wangi-wangian ada? Wa min nukbataiha, dan dari dengkulnya ila sadiyaiha, sampai ke dadanya minal miski, daripada misik. Jadi dari dengkul sampai dadanya dari minyak misik. Itu bidadarinya. Masya Allah. Wa min sadiyaiha, dan daripada dadanya ila unukiya, sampai ke lehernya minal ambar, daripada minyak ambar. Dari dadanya sampai leher dari minyak ambar. Bagaimana gak wangi? Minyak semua, iya, semua minyak. Apalagi wa min unukiha, daripada lehernya ila rasya, sampai kepalanya minal kafur, daripada minyak kafur. Dari lehernya sampai kepalanya terbuat dari minyak kafur. Walau baca buskotan di dunia, andai kata meludah bidadari ke dunia dengan 1 ludahan saja, meludah dia ya, maka begitu dia meludah lasarat miskan, maka semua akan wangi. Semua dunia merasa wangi, dari ujung dunia sampai ujung dunia wangi semuanya. Ludahnya doang. Ludah kita penyakit, iya. Iya, kita luar sembarangan nular sama orang ya. Ludah kita, ludah bidadari, begitu dia ludah seluruh dunia wangi. Masya Allah. Maktubun fi sudriha,
tertulis di dada si bidadari ismu zaujiha, nama suaminya. Tuh, jadi ada udah nama masing-masing. Iya, di dada bidadari sobirin. Oh, sobirin bidadari ya. Iya, masukin tadi dia punya bidadari. Itu bidadari kagak bisa selingkuh, nggak ketukar, jangankan selingkuh, ngeliat aja oga sama laki-laki lain kagak mau ngeliat, itu bidadari. Beda sama bini kita, langak tinggal nanti di sana kagak bakalan ya. Jadi itu benar-benar yang dipandang suaminya aja dipandang. Kenapa? Karena di wajah istri ada wajah suami, di wajah suami ada wajah istrinya. Jadi kita punya wajah, ada wajah istri kita di sini, masya Allah. Di dada kita ada nama suaminya, di dada bidadari, masya Allah. Itu bagaimana tuh? Kita pengen banget tidur sama dia. Sekali tidur, sekali bercinta, 80 tahun baru selesai. Masya Allah, ada nih, 80 tahun baru selesai. Di dunia 8 detik etol ya. Beda dengan dunia ya. Ya Allah, itu keadaan di surga, nggak keluar mandi enggak. Dan di sana selalu perawan. Begitu kita cabut masuk perawan lagi, kamu masuk perawan lagi. Beda dengan dunia, enggak. Bini kita perawan pertama doang, perawan dia punya anak 1 agak longgar deh. Anak 4, terbuka lebar-lebar. Jadi kedua ya, itu bini kita, ya Allah. Ini di surga, masya Allah. Maktubun fi sadriha, tertulis di dada bidadari ismu zaujiha, nama suaminya, masya Allah. Wa ismu min asma'illah, dan nama daripada nama Allah, masya Allah. Ada nama Allah di sini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Taqabbil, sampai ya Sabur. Itu ada namanya semua di tubuhnya bidadari. Di tubuh kita, atau banyak banget ya, atau kayak jengking, atau kodok kayak kita. Ada awal di sana ya. Ada nama suami dan juga nama Allah. Nama Allah berapa? 99. Ada yang hafal, semuanya hafal di luar kepala ya. Gak ada masuk ya. Di luar kepala. Apalagi, masya Allah. Wapi kuliatin, dan tiap-tiap tangannya bidadari minyanin daripada tangannya asratu asuratin, ada 10 gelang. Masya Allah, setiap tangan bidadari ada 10 gelang. Min zahabin, dari emas. Itu gelangnya dari emas. Kalau suaminya pakai gelang sampai sini nanti kita nih, sampai sini. Kenapa? Disinilah batas tempat kita berwudu. Tatkala kita mengkasut tangan, nanti semuanya pakai gelang emas sampai sini di surga. Di dunia orang gila namanya, ya. Gak ada sekarang pakai ke sini, ya. Nanti di surga baru kita pakai gelang sampai ke sini, sikut lebih 4 jari, ya. Apalagi wafi asobiha, dan di jari-jarinya asratu khawatimah, ada 10 cincin. Jadi setiap jari ada cincinnya. Tadi kan tangan ada gelangnya 10. Ini setiap jari ada cincinnya. Masya Allah, luar biasa. Wafi rijlaiha, dan di kakinya, kedua kakinya asratun, ada gelang-gelang kholalillah, yang gelang itu ke kaki, jadi gelang kaki. Jadi di kakinya ada 10 gelang kaki. Tadi kan gelang tangan, nanti ada gelang kaki di kakinya tuh. Minal jauhar, dari mutiara, masya Allah, dari permata, waluda, daripada mutiara. Jadi itu gelangnya dari permata dan dari mutiara, gelang kakinya. Jadi di sini emas, di sini emas, di sini emas, masya Allah. Tapi dari permata dan dari mutiara, masya Allah, masya Allah. Waruwiyah, dan diriwayatkan an Ibni Abbasin radhiyallahu dari Ibnu Abbas yang Allah kepadanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati haurah. Ingat ya, sesungguhnya di surga ada bidadari.
Di surga ada bisa apa namanya? Yuqalullah al-aina, namanya al-aina. Ingat ya, bidai namanya al-aina namanya. Ingat ini buat siapa dia nih ya? Namanya al-aina. Khuliqat min arba'ati asya, diciptakan dari 4 macam minyak, minamisik, wal kafur, wal anbar, wal ja'far. Ada 4 diciptakan, itu namanya al-aina ya. Al-aina bidadari surga dibuat oleh Allah dari minyak misik, wal kafur, wal ambar, wal ja'far, daripada ja'far. Masya Allah. Ajinat rikiha maktubun, ajinat siratuha mimai hayat, diadonin itu minyak misik dengan air kehidupan di surga. Diadonin itu minyak dengan air surga, diadonin itu untuk menjadi cikal bakal ini bidadari. Wajamiul huri, dan semua bidadari asifatin sangat merindukan di azwajihinna, kepada suami-suaminya. Dia sangat merindukan suaminya. Kagak pernah melihat suami yang lain, hanya suaminya yang dirindukan. Kenapa? Udah ada namanya. Selalu merindukan yang punya nama di dadanya. Gak pernah sedikit pun pengen pisah, pengennya bareng aja sama kita. Masya Allah ya. Apalagi ini dia lagi, lau bazabat fil bahri, andai kata ini bidari beludah di lautan, wuzgotan sekali ludahan, la azabat ma'ul bahri, langsung tawar itu air laut. Masya Allah. Bukan satu laut, lautan. Karena lautan banyak. Laut satu, lautan banyak. Ludah tuh bidadari, tawar tuh. Air laut asin apa enggak? Kan asin. Tapi begitu ludah langsung tawar tuh air laut. Dari apa? Min rikia, daripada ludah bidadari. Satu ludah itu langsung tawar. Yang tadi kalau ke dunia wangi, seluruh dunia wangi dengan ludahnya bidadari. Masya Allah. Maktubun ala nabi, maka tertulis di sebelah dadanya, man ahabba ayyakuna lahu misli falyamal bi taati rabbi. Ada tulisannya, siapa yang ingin dengan aku, siapa yang pengen sama aku, siapa yang demen sama aku, hendaklah dia taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Itu kata tulisan. Siapa yang ingin memiliki aku, maka taatlah kepada Tuhannya dengan melaksanakan amal-amal yang soleh. Soleh dan tulisannya, jadi nggak sembarangan. Yang dapat bidadari yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin puasa, yang rajin baca Quran, yang rajin silaturahmi, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang rajin sedekah, maka dia akan mendapatkan bidadari. Nah, karena dia bilang tuh, siapa yang ingin mendapatkan aku, yang senang kepada aku, hendaklah dia taat kepada Allah di dunia dengan beramal amal yang soleh. Amal ada 2, ada amal soleh, ada amal toleh. Ya, kalau soleh ini soleh, kalau toleh kebalikannya, gitu maksudnya. Kalau soleh yang dibaca Quran itu soleh, toleh yang dibaca komik, ya itu namanya dia nggak pernah baca Quran. Makanya kita, kalau kita pengen dapat bidadari, beramal amal yang soleh ya. Apa kata Allah? Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan sholehan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, kalau ingin masuk surga dan ingin berjumpa denganku dan ingin mendapatkan bidadari, hendaklah dia beramal-amal yang soleh dan jangan menyekutukan aku dengan segala sesuatunya. Sekarang banyak nih orang pada menyekutukan Allah. Dagangan kagak laku, bukan minta sama Allah, minta sama dukun. Kebanyakan ya, dagangan kagak laku biar laris, dia datang ke pesugihan pocong, pesugihan putul anak, pesugihan gondoro, banyak Pak. Dan tiap malam dengar itu Pak, ya Allah ini pesugihan luar biasa. Bukannya gampang, susah Pak. Itu kan pesugihan kan artinya kan dia pengen memuja setan, tapi susah, caranya susah, malah dia berhasil. Padahal dia pengen bersekutu sama setan. Nah itu tumbalnya ya Allah, kadang anaknya, kadang ibunya, kadang
karyawan-karyawannya, anak tetangganya, ya Allah, udah dia mati menyisakan dosa 7 turunan. Misalkan saya pengusaha, saya pesugihan, ini karyawan saya, dia saya tumbalin, saya akan menanggung dosa dia 7 turun dia tuh. Itu kan luar biasa. Makanya kalau ingin ingin beribadah Allah, jangan menyekutukan Allah. Allah Maha Kaya. Cari amal-amal yang bisa menarik kita punya rezeki. Apa amal itu? Al-Waqi'ah. Kata Nabi, alimu auladakum surat al-Waqi'ah di annahu suratul jinnah. Kata Nabi, ajarin anakmu bisa membaca surah al-Waqi'ah, karena itu surah menjadi kaya raya emas di Kalimantan. Kenapa? Al-Waqi'ah doang 40 kali. Nah kita kalau begitu terlalu besar, terlalu kaya, tetangga kaget ya, upaya banget, tunjukkan ya, dunia. Nah tiap hari aja kita baca sehari, yang namanya dagang laris, yang namanya gojek banyak banget pelanggan gojeknya, yang namanya karyawan dan naikin jabatannya sama atasannya, ntar dikasih duit tambahan sama atasan, itu gara-gara Al-Waqi'ah tuh ya. Jadi kita gimana kita mau kaya, kita nggak pernah bisa baca Quran ya, baca aja enggak Quran, cuma dipajang ada Quran di rumahnya. Ada nggak kira-kira Quran di rumah Pak? Dibaca nggak? Baca apa? Ada nggak orang Islam yang ada Quran tapi nggak dibaca? Ada nggak? Ada. Mana orangnya? Jadi kita baca ya, walau sekali baca, walau selebar baca. Kenapa? Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu dibacanya. Bahkan tatkala ini orang lagi sekarat, di sini ada orang yang ganteng, yang tampan di sampingnya. Pas saat dia dikubur, ikuti dia dikubur. Pas tatkala ini ingin bertanya, mereka dia ada di tengah-tengah. Anda siapa sih, ngeracukin aja? Saya nggak usah kau tanya aja dia tuh. Tanya aja mandor buka. Anda nggak usah nanya saya. Tapi kamu sedikit mengganggu, enggak? Saya nggak bakal bisa sama dia. Cuma kamu siapa? Saya paham membaca Al-Quran. Terus baru temuin sampai ke Siratal Mustaqim. Kita punya kaki di jangan goyang, jangan naik nggak apa-apa, dipegang ini terus. Diiringin sampai surganya Allah. Itu kalau orang yang bisa membaca Al-Quran dan juga dia bisa menyelamatkan orang tua daripada api neraka. Di kubur aja udah mendapatkan rahmat. Ini orang tua sedang disiksa, anaknya baca Quran, diangkat siksa orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya bisa baca Al-Quran. Kalau anaknya bisa baca WA, enggak ya. WA mulu kan ya. Mau tidur WA, mau tidur yang dicari WA, gitu kan ya, cari HP. Dulu bini begitu bangun yang dicari suami. Sekarang bini bangunnya siapa yang dicari? HP kan. Ya Allah. Boleh, tapi jangan melupakan Al-Quran. Saya juga punya HP, tapi jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan puasa, jangan meninggalkan duduk kelas ilmu. Kenapa? Surga nanti. Final kita kehidupan akhir cuma 2 soalnya. Akhir kehidupan kita cuma 2 nanti ujungnya, surga atau neraka. Jadi tergantung kita dari sekarang. Tuh ya. Andai kata seorang Isa bidadari meludah di laut, maka menjadi tawar itu air laut. Dan tertulis di dada sang bidadari, siapa yang menginginkan aku, siapa yang mencintai aku, hendaklah dia beramal ketaatan kepada Tuhannya dengan amal-amal yang soleh. Wafil khobar, dalam sebuah hadis Andi bin Mas'udin radhiyallahu daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu kepadanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa jannata Aden, tatkala Allah menciptakan surga Aden, namanya surga Aden ya. Begitu Allah telah menciptakan surga Aden, da'a Jibril, Allah manggil Jibril. Begitu dari surga, Allah langsung manggil Jibril. Apa kata Allah? Allah berkata Allah kepada Jibril, silakan kau pergi ke surga Aden.
Kata Allah, silakan Jibril kau pergi ke surga Aden. Ngapain? Wanzur ila ma'ul khalaqtu bi ibadi wal awliyai. Silakan kau lihat. Kau lihat itu yang aku ciptakan buat hamba-hambaku yang soleh dan para kekasih-kekasihku. Tuh aku udah bikin surga Aden buat kekasih-kekasihku dan buat orang-orang yang soleh. Coba kau lihat bagaimana di dalam surga Aden. Masya Allah. Begini nih si Jibril. Pada haba Jibril, maka berangkatlah Jibril ke surga Aden. Wa tawfa fitil kadina, dia keliling di surga Aden. Dari mana itu? Kan luas langit dan bumi. Begitu keliling, fa'asraqat aisyah minal air. Tiba-tiba muncul bidadari di surga itu. Muncul tiba-tiba bidadari di surga Aden, ya. Min ba'di tilka kusut di sebagian itu budak-budak di surga. Patabas sama ila Jibril, maka senyum itu bidadari kepada Jibril, senyum itu bidadari kepada Jibril. Patwat jangan Aden, langsung bersinar surga Aden min dawi sanayaha, daripada selah gigi-giginya. Begitu dia senyum, kelihatan giginya, cahaya terang itu surga dengan giginya dari bidadari yang mengeluarkan senyuman. Masya Allah, giginya aja cahaya hampir terang itu surga. Masya Allah, surga Aden, ya. Lalu Jibril sajidun, tiba-tiba mereka sujud tuh sama cahaya tadi. Kenapa? Fazonna anau min nuri rabbil izzati. Ibu menyangka ini cahaya Allah kali gitu. Jadi ketipu coba. Saking terangnya cahaya bidadari yang keluar dari giginya hingga Jibril sujud. Kata Jibril, jangan-jangan ini cahaya dari Allah. Dan ini Allah nih, padahal bukan. Itu bidadari bagaimana Allahnya coba. Iya, gimana Allahnya bidadari ketipu. Dia lihat itu cahaya yang keluar dari gigi bidadari siapa? Cahaya Allah. Sujud itu si Jibril, ya. Dipanggil sama Jibril sama bidadari. Panadatul jariyah tuh, maka dipanggil itu sama si bidadari. Ya aminallah wahai Jibril, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Jangan sujud, angkat kepalamu, kata bidadari. Para sahabat Nabi, ya Jibril angkat kepalanya. Panazorlah, maka Nabi memandang. Oh ternyata bukan Allah, ternyata bidadari. Masya Allah, begitu dipandang apa kata Jibril? Faqala subhanalladzi khalaqaki, maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Masya Allah, hampir dia subhanallah. Masya Allah, ini saya kira cahaya Allah, ternyata bidadari. Subhanalladzi khalaqaki, maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakanmu. Kalau terjadi nah dia apa sih, malaikat sih, dia nanya, ya aminallah Jibril, atadri liman itu, tahu nggak kamu buat siapa yang diciptakan? Tahu nggak kamu Jibril, buat siapa yang diciptakan? Buat siapa? Kata bidadari. Ya kalau enggak, aku nggak tahu ada buat siapa. Nih kata Jibril, kata bidadari, kalau innallaha khalaqani liman asara ridallahi ta'ala ala hawa nafsi. Dia orang yang memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Dia lebih memilih keridhaan Allah daripada keridhaan orang. Kita kadang-kadang lebih milih orang ridho, Allah mah nggak tahu. Yang penting orang senang, masalah Allah mah kagak tahu. Kita begitu, seperti gini. Kita mau ke musola, teman akrab kita datang ke rumah, lagi jalan kita ke musola, dia ke musola. Waduh, ini kita ikut gaji, foto kopi, kita ngopi kan di sana. Nah, dia milih siapa nih? Kalau dia ke musola, dia memilih dari Allah, senangnya Allah. Kalau dia memilih teman, berarti dia lebih memilih biar teman senang. Yang penting teman senang, gitu maksudnya. Allah juga kagak pikirin, itu gak dapat. Orang yang lebih memilih ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Yang kedua, dia pengen ke musola, habis isya dikit lagi isya, bebek ayamnya telepon, beb, bisa gak kesini beb? Kenapa? Anterin, nih HP rusak, anter ke tempat, ya Roxy, demi untuk senangnya cintanya dia kepada si bebek ayam bebeknya, kagak jadi ke musola, dia lebih memilih ke senangan si orang ini.
Namanya lebih memilih ridho orang daripada ridho Allah. Banyak kan gitu kan ya, lebih memilih ridhonya orang yang penting dia senang gitu. Allah dulu, Anda senang karena Allah buka hati itu perempuan. Coba kalau dibuka hatinya, gak bakal cinta sama kita, iya. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ini kadang-kadang kita lebih memilih yang penting bos senang. Karena begini, kita jawab yang jujur. Banjir rumah kita, banjir di sini sering banjir gak sih? Taruh dah banjir sedengkul ya. Di kita nih lagi buang air, dibain air dari dalam rumah ke luar. Udah tinggal setengah, udah semata kaki, bos nelfon. Pak Sobirin, ya Pak, apa Pak? Ini Anda dapat bonus dari perusahaan 10 juta. Kalau dalam anak kedua juga kagak diambil, anu 10 juta. Itu kira ditinggal dan terusin loh. Kira-kira ditinggal terusin loh. Ditinggal. Kenapa bos nelfon dia 10 juta melayang repot jadinya kan ya. Nah besok seminggu banjir lagi bersihin, tinggal semata kaki azan datang panggilan Allah. Allah lapar, ditinggal terusin. Kira-kira banyak yang mana? Terusin apa tinggal? Tanggung tinggal semata kaki. Azan dipanggil, Allah yang manggil, terusin. Tanggung katanya. Bos yang manggil berhenti, dia tinggal. Lebih memilih keredaan orang daripada keredaan Allah. Padahal Allah yang punya surga. Surganya Allah seluas langit dan bumi. Kita memiliki bidadari yang tadi diciptakan dari berbagai macam minyak, yang dia cahayanya dia senyum langsung bercahaya, itu semua surga. Maka aku diciptakan oleh Allah untuk orang yang memilih keredaan Allah daripada keredaan makhluknya. Tiba-tiba subuh hujan gerimis dan azan subuh, narik selimut, katakan selimut, narik selimut. Berarti dia lebih memilih kehendak nafsunya. Ini selimut lagi dah, azan manggil subuh, berarti dia lebih memilih keredaan hawa nafsunya daripada Allah. Gak bakal dapat, gitu maksudnya. Biarin gerimis, yang penting datang. Toh kita kagak bakalan lama hidup di dunia. Biar hujan tetap datang, terus kalau hujan, juga hujan lagi. Jangankan hujan, kalau hujan kali datang, iya. Kalau hujan kali datang, gimana mau hujan? Kali kan datang, gitu masalah. Gimana hujan, iya. Masya Allah, dia mau ngaji gerimis, ya gerimis. Tapi gede dari, gitu belum gede ya, tapi gede kali jadi ngaji. Ada orkes, hujan gede, baru berhenti, ayo jalan gitu. Jadi kan ya Allah. Jadi mancing, hujan gede mancing, ya udah, tapi kita berhenti hujan, jalan tuh mancing. Gila ngaji, ya gede, tak gede dah, gitu, belum gede, tak gede dah katanya. Ya Allah, tetapi dia lebih memilih keredaan makhluk daripada keredaan Allah, ya. Apalagi, Masya Allah, ya. Aku diciptakan untuk orang yang memilih ridha Allah daripada ridha hawa nafsunya. Wa ala hada, dan atas ini Ja'afil khobar, ada sebuah hadis anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ro'aitu bil jannati malaikatan, ikatan Nabi tatkala Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka. Ini di surga nih ya, aku melihat di surga malaikat yaknuna kusuran, sedang membangun gedung. Masya Allah, Nabi melihat mereka sedang membangun gedung, ya, membangun gedung. Nabi natun min fidatin, itu bahannya batu batanya dari perak. Walau natun min zahabin, dan ada lagi batu batanya dari emas. Fabina maka dibangun itu gedung oleh malaikat dari batu batanya pada perak. Tiba-tiba alama kafu anil binai, tiba-tiba berhenti ke bangun gedung. Ya kan berhenti, tiba-tiba berhenti aja mau gedungnya. Aku tanya, 5 kafaktum anil binai, kenapa Anda berhenti ke bangun gedung? Kan baru setengah, kok berhenti? Kata Nabi. Ini jawabannya Pak. Qalu qad tamat nafaqatuna, telah habis modal kami. Modal kami udah habis, kata mereka. Nabi nanya lagi,
Untuk mana fakatukum, memang apa? Apa tuh modal kamu? Qalu zikrullah, zikir kepada Allah. Emang kenapa? Li anna sahibal kusuri bizikrillah. Karena ini orang yang di dunia sedang berzikir. Dia berzikir berarti dia membangun sebuah gedung di surga. Berhenti zikirnya, berhenti. Apa modalnya? Jadi modal kita membangun gedung di surga dengan zikir kita. Ini contohnya, Pak Saktiman berzikir, ada batu bata dari mana, dari perak, dibangun oleh malaikat. Berhenti zikir, berhenti lagi dah udah. Terus tidak ada modalnya lagi. Modalnya adalah zikir orang yang di dunia tadi. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak tuh modal kita yang dibangun oleh malaikat. Gitu maksudnya. Enggak kira-kira. Ini modal kita zikir tuh. Karena ini modalnya orang yang punya ini gedung waktu di dunia nih berhenti berzikir. Aku juga berhenti katanya. Palama kafar ketika dia berhenti, anjir daripada zikir kepada Allah kafarna aneh. Aku tuh berhenti ngebangun gedungnya. Kan gedung buat dia, gedung buat si Amir berzikir, ada bahannya. Berhenti berzikir, hilang bahannya, hilang. Ya, apalagi belum ada lagi. Jadi apa? Banyaklah kita berzikir kalau kita pengen mendapatkan gedung yang sempurna di surganya Allah. Begitu cakep, begitu rapi, selesai ini. Zikir lagi, dibangunin lagi. Jadi berapa ribu kita berzikir, berapa banyak gedung kita di surga. Itu hasilnya. Jadi bahannya dari zikir kita, itu hasilnya. Orang yang zikir di dunia dibangun gedung di surga. Berhenti berzikir, berhenti dia punya modal bangunannya. Kalau kita bilang apa? Materialnya habis, gitu hasilnya. Kenapa? Berhenti berzikir. Dia berzikir, apalah, pikir apa yang berzikir? Baca Quran, itu modal kita tuh. Modal gedung di surga itu modal kita baca Quran, zikir. Terserah, jadi kita pikir Subhanallah atau Alhamdulillah atau la haula wala quwata atau Allahu Akbar, apalagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau kita baca Yasin, atau kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa kita salawat aman Nabi, itu semua zikir. Atau Allah lagi di mobil, Allah lagi di motor, Allah atau istighfar, astagfirullah, itu zikir semua tuh. Itulah yang menjadi bahan bangunan kita nanti hidup kita dibangunnya dari zikir kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah, agar Allah izinkan kita menginjakan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah besok kita masih ngaji ya, malam Kamis depan 2 minggu depan kita istirahat dulu ya, karena saya memang ada undangan dari jamaah dapat voucher untuk berangkat umroh. Doain biar sehat ya, biar mendapatkan kemudahan dalam ibadah dan pulang mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min waladaini wa faqri. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.